Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Reni Nasir dalam obrolan ini kata. Dan pada hari ini senang sekali kita sudah bersama dengan narasumber pilihan kita yaitu Bapak Jamaluddin beserta istri. Selamat sore Pak. Sore. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Pak perjalanan dari rumah ke sini? Lumayan Lumayan sih. ya. Dan pemirsa ini kenapa saya bertanya perjalanan karena hari ini beliau adalah seorang pengelola sekaligus pendiri dari rumah koran yang berada di Kabupaten Goa, tepatnya di Malino. Betul Pak, di Malino. Betul. Ya. Nah, pemirsa apa sih itu rumah koran? Saya saja sampai sekarang itu bertanya-tanya apakah ini rumah terbuat dari koran atau apa Pak? Langsung saja dijelaskan. Ya, jadi kan ketika orang mendengar semuanya pasti bertanya apa sih rumah koran. Jadi rumah koran ini sebenarnya dia ada satu rumah yang kemudian dipenuhi dengan koran. Ya, jadi awalnya adalah kandang bebek sih sebenarnya. Kemudian ditempeli oleh koran-koran. Kenapa koran? Karena istilahnya koran adalah sumber bacaan, sumber informasi. Akhirnya koran lah yang kemudian dipilih. Tapi rumah koran ini tidak jauh beda dengan rumah baca. Istilahnya kenapa dia koran, kenapa koran ini ditempel di dinding-dinding supaya dengan mudah kita memancing masyarakat, anak-anak yang ada di sana, pemuda yang ada di sana, kemudian masyarakat yang ada di sana. Jadi istilahnya dengan mudahnya ketika mereka datang ke rumah koran, mereka hanya melihat gambar, mereka kemudian menelusuri judulnya. Akhirnya mereka karena penasaran ya, akhirnya penasaran gambarnya, penasaran dengan judulnya, akhirnya mereka mulai membaca, mengeja. Iya. Karena banyak tahu itu juga berasal dari banyak membaca ya Pak ya. Iya. Terus rumah koran ini itu sudah berjalan atau berdiri berapa lama Pak? Berbicara persoalan usia sih dia sudah kita mulai 2011, tapi pada waktu itu namanya baru rumah baca. Kemudian di tahun 2014 kita mengubah menjadi rumah koran. Ya. Berarti sudah berjalan kurang lebih 7 tahun lah. 7 tahun ya dari tahun 2011 pemirsa. Terus apa sih Bapak ini kan seorang pendiri. Kenapa Bapak ingin mendirikan? Bukan ingin lagi sih, sudah mendirikan. Kenapa Bapak sampai terinspirasi untuk mendirikan rumah koran tersebut? Iya. Artinya mungkin adalah panggilan hati untuk kembali ke kampung di Desa Kanrapia, Kecamatan Tumbuloko, Kabupaten Goa. Bagaimana kemudian memajukan desa ini melalui pendidikan itu. Di mana ketika berbicara latar belakang berdirinya, kita berasal dari desa yang kemudian pendapatan tinggi tapi pendidikannya masih rendah. Ya. Berkat lahirnya rumah koran, akhirnya kita mulai membenahi pendidikan yang ada di sana, di masyarakat di sana. Terus dengan adanya rumah baca ini Pak, sejauh ini apa perkembangan yang didapat di desa Bapak? Ya, artinya pertama rumah koran ini kan mempunyai konsep utama. Pertama adalah ingin menjadikan desa Kanrapia sebagai desa literasi. Kedua ingin menjadikan desa Kanrapia sebagai kampung organik dan itu tadi kampung literasi. Perkembangan yang kemudian dapat terlihat adalah anak-anak ini mulai berbondong-bondong ke sana untuk belajar, untuk membaca. Kemudian dari segi pendidikan akhirnya rumah koran desa Kanrapia ini mulai kelihatan. Bukan lagi desa yang tertinggal, tetapi ternyata sudah muncul sebagai desa yang kemudian menciptakan gerakan-gerakan pendidikan, gerakan cerdas anak petani. Iya, dan saya juga sempat membuka blog ya. Di sana juga sudah banyak sudah terkenal lumayan ya dengan adanya rumah koran tersebut, sampai-sampai ada beberapa kegiatan kali ya Pak yang tadi saya lihat di webnya itu luar biasa sekali sih pemirsa. Dan harapan Bapak untuk rumah koran untuk kedepannya itu apa Pak? Kan pertama kita mengadakan kegiatan-kegiatan. Pertama itu Senin sampai Sabtu itu kegiatan mengaji di sore hari. Kemudian di hari Minggu kita memanfaatkan hari libur untuk belajar. Itu ada sekolah alam, sekolah sungai, sekolah gunung. Di mana kita belajar di sungai, kita belajar di gunung, kita belajar di alam, kita belajar di pertanian. Sehingga harapan saya ke depan adalah bagaimana kemudian rumah koran ini kemudian bagaimana mempublikasikan keluar, dan mudah-mudahan banyak yang tertarik dan banyak yang membantu kami untuk mengembangkan ke depan. Ya, di mana tempatnya kan masih sederhana, lantainya saja masih tanah kan. Makanya mudah-mudahan dari kegiatan-kegiatan kami itu bisa terlihat keluar bahwa kami ingin melakukan perubahan. Kami hanya ingin berupaya dan itulah upaya kami dan itulah semampu kami. Oke, luar biasa sekali pemirsa ya, berawal dari keinginan kecil tapi dapat
menghasilkan sesuatu yang besar. Semoga apa yang Bapak rencanakan ke depannya bisa terrealisasi, dan desanya juga ya. Desa Kanrapia juga semakin dikenal bukan lagi sebagai desa yang tertinggal, tetapi dengan adanya rumah koran semoga dapat meningkatkan lagi bahwa Desa Kanrapia juga memiliki aset yang harus diperhatikan oleh pemerintah setempat maupun di Kota Makassar. Oke, terima kasih Bapak atas kehadirannya di kantor kami pada hari ini, dan saya Rini Nasir, segenap kru yang bertugas juga mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.